Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sekar Suri Handayani, NPM 50264, kelas 4B Prodi PGSD. Mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu, Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Di video kali ini, saya akan membahas materi tentang menelaah buku siswa, buku guru, silabus, dan RPP. Pengertian buku siswa adalah buku panduan belajar peserta didik yang memuat materi pelajaran, kegiatan penyelidikan berdasarkan konsep, kegiatan sains, informasi, dan contoh-contoh penerapan sains dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi buku siswa sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan peserta didik dalam menguasai kompetensi tertentu. Isi buku siswa yaitu pada setiap bab dilengkapi dengan peta konsep, pengantar, dan bagian kegiatan peserta didik yang berupa eksperimen, non-eksperimen, diskusi, latihan soal, rangkuman, evaluasi, serta tugas. Buku guru merupakan pedoman bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan penilaian, serta pedoman penggunaan buku siswa. Fungsi buku guru sebagai pedoman guru dalam melaksanakan pembelajaran. Isi buku guru: 1. Pengalaman belajar bermakna. 2. Teknik penilaian peserta didik. 3. Informasi tentang kegiatan remedial dan pengayaan. 4. Kegiatan interaksi guru dan orang tua. Karakteristik buku guru: 1. Mengembangkan keseimbangan antara sikap spiritual, sosial pengetahuan, dan keterampilan. 2. Menempatkan sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar kepada peserta didik dan memanfaatkan masyarakat, serta lingkungan sebagai sumber belajar. Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu dan kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Manfaat silabus adalah sebagai pedoman dalam penyusunan buku siswa yang memuat materi pelajaran, aktivitas peserta didik, dan evaluasi pembelajaran. Sebagai acuan dalam menyusun rencana pembelajaran untuk semua kajian mata pelajaran ataupun pengelolaan kegiatan pembelajaran dan pengembangan penilaian hasil pembelajaran. Langkah-langkah pengembangan silabus: 1. Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. 2. Mengidentifikasi materi pembelajaran. 3. Pemetaan kompetensi. 4. Mengembangkan kegiatan pembelajaran. 5. Merumuskan indikator pencapaian kompetensi. 6. Menentukan jenis penilaian. 7. Penentuan alokasi waktu. 8. Menentukan sumber belajar. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Fungsi RPP adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar lebih terarah, berjalan secara efektif dan efisien. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RPP: 1. Mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa. 2. Menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup atau life skill sesuai dengan permasalahan dan lingkungan sehari-hari. 3. Menggunakan metode dan media sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. 4. Penilaian dengan sistem pengujian menyeluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Langkah-langkah menyusun RPP: 1. Menuliskan identitas mata pelajaran. 2. Menuliskan standar kompetensi. 3. Menuliskan kompetensi dasar. 4. Menuliskan indikator pencapaian kompetensi. 5. Merumuskan tujuan pembelajaran. 6.
Materi ajar. 7. Alokasi waktu. 8. Menentukan metode pembelajaran. 9. Penilaian hasil belajar. 10. Menentukan media atau alat bahan atau sumber belajar. 11. Merumuskan kegiatan pembelajaran. Itulah tadi pemaparan dari saya, kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah